Rindu aku ya. Anyway, lanjut. Halo, nama saya Dionysius Wirasatya Nugraha Wicaksono, kelas 10D absen 8. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu mapel di sekolah kita, yaitu sejarah. hari ini di mata pelajaran sejarah saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah diajarkan oleh Bu Masni, yaitu masuknya Islam di Maluku Utara. Ayo kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Jelaskan latar belakang Maluku Utara. Maluku Utara atau dikenal dengan Kepulauan Raja-Raja ada sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan, yaitu Jailolo, Bacan, Tidore, dan Ternate. Tanda-tanda awalnya masuk Islam ke Maluku Utara pada abad ke-15. Islam masuk ke Maluku Utara melalui perdagangan karena pada masa itu Maluku Utara sangat kaya akan rempah-rempahnya, terutama cengkeh dan pala. Pedagang-pedagang yang ke Maluku Utara diantaranya adalah Asia Arab, Cina, India, dan juga lokal-lokal seperti Jawa yang sudah memeluk agama Islam. Ada beberapa pedagang yang menyebarkan agama Islam. Pertama, Syekh Mansur. Syekh Mansur adalah seorang ulama yang menyebarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Calano Caliati. Kedua, Maulana Hussein. Maulana Hussein adalah seorang pedagang yang menganut agama Islam yang datang ke Ternate untuk menyebarkan agama Islam pada masa pemerintahan Kalano marhum. Menurut Jonet Posponogoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, sama pertumbuhan agama Islam di Maluku Utara pertama pada tahun 1465 waktu Maulana Hussein datang ke Maluku Utara. Ia mengajar warga-warga dan terutama Kolano marhum untuk belajar agama Islam. Namun saat itu Islam tidak berkembang sangat pesat. Menurut Thomas Piras pada tahun 1512, Raja Ternate sudah menggelar sultan dari Kolano, dan Thomas Piras mengirakan bahwa Islam sudah masuk 50 tahun sebelum kedatangannya. Soal kedua, perjuangan para tokoh untuk menyebarkan Islam di Maluku Utara. Beberapa tokoh seperti Datu Maulana Hussein dan Zainal Abidin menyebarkan Islam di Maluku Utara. Datu Maulana Hussein melakukan beberapa upaya, seperti pertama, ia beradaptasi di lingkungan sekitar agar warga-warga sekitar terima dia. Pertama-tama, Datu Maulana Hussein tidak gampang untuk mengatrasi para warga Ternate untuk mengikuti belajar agama Islam. Tapi selang waktu berjalan, Datu Maulana Hussein dengan suaranya bagus dan keluasan ilmu tentang agama Islam, para Ternate lama-lama mulai untuk belajar, tapi tidak semuanya. Dia bernyanyi untuk menyampaikan ayat-ayat di Al-Quran, menulis kaligrafi Arab, dan menceritakan berbagai cerita tentang agama Islam. Tapi sayangnya pada masa pemerintahan Kalano marhum, agama Islam belum resmi menjadi agama utamanya. Kedua, Zainal Abidin. Ia melakukan suatu perjuangan yang membuat warga-warga Ternate berubah pikiran menjadi agama Islam, sehingga ia membuat perbedaan yang sangat fenomenal. Perjuangan pertama ia lakukan adalah pergi ke Jawa sendirian untuk belajar agama Islam bersama Sunan Giri. Waktu dia sudah belajar di Jawa, ia balik ke Ternate membawa beberapa temannya dan guru-guru ulama untuk mengajari agama Islam di Ternate. Setelah balik dari Jawa dan tiba di Ternate, Zainal Abidin dipelantik menjadi sultan pertama di Ternate dan di seluruh Maluku Utara. Pada masa pemerintahannya, ia merubah sistem Kalano menjadi sistem syariat Islam dan membuat sebuah lembaga bernama Jolembe. Jolembe adalah suatu lembaga yang dibuat oleh Zainul Abidin yang tugasnya untuk membantu sultan dan juga mengawasi semuanya yang berkaitan dengan syariat Islam. Setelah ia melakukan berbagai perubahan, ia juga melakukan perubahan yang sangat drastis, yaitu membuat sekolah Islam. Soal ketiga, hambatan tokoh untuk menyebarkan agama Islam. Ada beberapa hambatan yang tokoh-tokoh harus hadapi. Pertama,
dinamisme, dan animisme. Sebelumnya masuknya Islam ke Maluku Utara memiliki kepercayaan terhadap dinamisme dan animisme. Para tokoh seperti Maulana Hussein sangat susah untuk mengajar agama Islam pada waktu itu. Semua warga belum menerima adanya agama Islam. Tapi pada akhirnya agama Islam adalah agama utama di Maluku Utara karena keberadaannya Zainal Abidin. Waktu pelantikannya ia menjadi sultan pertama. Hambatan kedua yang saya akan kasih tahu adalah waktu Portugal masuk ke Ternate pada tahun 1512. Portugal pada tahun 1512 pergi ke Ternate dengan tujuan untuk menguasainya, tetapi dengan cara ramah. Warga-warga Ternate, terutama kerajanya, menerima sangat baik. Tetapi selang waktu, Portugal lama-lama mengincar warga-warga untuk mengajak mereka mengikuti agama Kristen. Setelah mengincar warga-warga Ternate, Portugis mengincar warga-warga Tidore. Pertama, mereka juga punya perasaan kecurigaan terhadap Portugis. Dan pada akhirnya, Tidore menolak adanya Portugis di lingkungannya. Terjadilah suatu perselisihan terhadap Portugis dengan Tidore, tetapi Tidore masih menganut agama Islam sedangkan Ternate menganut agama Kristen. Hambatan ketiga yang saya akan kasih tahu adalah evakuasi Kesultanan Bacan. Kesultanan Bacan terpaksa untuk pindah dari Makian Timur ke Karisuta karena ancaman gunung berapi Kiai Besi. Tapi dengan hambatan ini, Kesultanan Bacan tidak berhenti untuk menyebarkan agama Islam hingga akhirnya menyebar ke Papua. Soal keempat, nilai-nilai hidup. Dari saya amati dari perjuangan-perjuangan tokoh, saya belajar beberapa nilai-nilai hidup. Seperti satunya, jangan menyerah walaupun ada hambatan. Kita pasti di hidup akan mengalami permasalahan atau konflik dengan sendiri atau keluarga, teman, tapi jangan membuat itu suatu alasan kita berhenti untuk melanjutkan karya-karya kita. Contohnya saya sering mengalami permasalahan bersama keluarga, teman-teman, bahkan diriku sendiri. Jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk berhenti berkarya. Kedua, kita harus bijak dan ramah dengan satu sama lain. Jika kita tidak bijak dengan satu sama lain, bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita? Kita sebagai individu yang makhluk sosial harus menjalankan hidup bukan cuma sendirian, tetapi bersama orang lain. Jika kita bijak dan ramah dengan orang lain, kita mendapat balasannya dan pasti kita akan bersyukur atas tindakan yang kita ambil. Terima kasih teman-teman dan Bu Masti yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga menikmati dan mengerti. Terima kasih.